Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Setiap hari sering kita melihat pemberitaan adanya pembunuhan di televisi maupun media elektronik lainnya. Entah itu pembunuhan yang tidak mempunyai hubungan darah, sampai bahkan yang masih ada hubungan darah maupun seiman dan seagama. Padahal dalam ajaran Islam menumpahkan darah seorang tanpa hak adalah kejahatan yang besar dan termasuk dosa yang besar. Betapa besarnya dosa ini memberikan dampak yang luar biasa. Lantas apa bahaya dan akibat yang ditimbulkan dari membunuh seorang mukmin tanpa hak ini? Simak penjelasannya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Berikut adalah bahayanya. 1. Termasuk dosa besar. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa jalan yang benar adalah termasuk dosa besar, sehingga menunjukkan betapa besar bahayanya dosa tersebut. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 68-70. Jika membunuh dilakukan, maka Allah akan memberi hukuman yang sangat berat dan berlipat ganda kepada pelaku, dan mereka akan kekal dengan azab itu. Akan tetapi, apabila pelakunya itu melakukan taubat, kembali kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosanya, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah dan digantikannya dengan kebajikan-kebajikan. 2. Membunuh orang mukmin dapat dimurkai dan dilaknat Allah serta mendapat azab pedih di neraka jahanam. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya, ia mendapatkan murka Allah, dan laknat Allah atasnya, dan Allah janjikan baginya azab yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Demikian juga besarnya dosa menumpahkan darah seorang mukmin, juga disampaikan dalam hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya orang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2615. Dalam hadis lainnya dijelaskan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Rasulullah menjawab, syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, memakan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina. Hadis riwayat Bukhari nomor 2766 dan Muslim nomor 89. 3. Haram darah seorang muslim untuk dibunuh tanpa ada uzur sesuai syariat Islam. Darah seorang muslim haram ditumpahkan barang setetes pun tanpa hak. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini. Hadis riwayat Muslim nomor 1679. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan yang diriwayatkan dari Abdullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Abdullah berkata, itu memang dosa yang besar. Abdullah bertanya lagi, lalu apa lagi? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau membunuh anakmu sendiri karena engkau takut ia makan bersamamu. Lalu apa lagi? Tanya Abdullah. Beliau bersabda, engkau berzina dengan istri tetanggamu sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 4477 dan Muslim nomor 86. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dengan satu dari 3 perkara. 1 jiwa halal dibunuh dengan sebab membunuh jiwa yang lain. Orang yang sudah menikah yang berzina. Orang yang keluar dari agamanya Islam dan meninggalkan jamaah muslimin. Hadis riwayat Bukhari nomor 6484 dan Muslim nomor 1676. 4. Perkara yang pertama dihisab antara sesama manusia. Perkara membunuh adalah perkara antara sesama manusia yang pertama kali akan dihisab di Yaumul Hisab. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang akan dihisab antara sesama manusia di hari kiamat adalah urusan darah. Hadis riwayat Muslim nomor 1678. 5. Orang yang berniat membunuh namun terbunuh lebih dulu tetap sama dosanya. Orang yang punya niatan untuk membunuh namun sudah keduluan terbunuh, juga termasuk dosa bisa dan diancam neraka pula. Ia dihukum demikian karena niatnya. Hal ini berbeda halnya jika seseorang membela diri,
harta atau keluarganya lantas ia mati, maka moga matinya adalah mati syahid dan husnul khotimah. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Abu Bakar Nufai bin Harits As-Sakafi berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka, lantas bagaimana gerangan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 31 dan Muslim nomor 2888. Dalam hadis lainnya juga disampaikan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian kembali pada kekafiran dengan saling membunuh satu dan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6868 dan Muslim nomor 66. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa makna hadis tersebut adalah orang yang sampai menganggap halal pembunuhan, maka ia kafir. Begitu pula bisa bermakna, orang kafir yang biasa melakukan pembunuhan satu dan lainnya. Selain itu, hal ini diperkuat juga dalam hadis lain dari Bashir bin Al-Muhajir dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membunuh seorang mukmin lebih besar perkaranya di sisi Allah daripada sirnanya dunia. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3990. 6. Membunuh satu jiwa tanpa uzur sama dengan membunuh seluruh manusia. Ada suatu ketentuan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, begitu juga memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Allah berfirman yang artinya, oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali jika ada sebuah hukum qisas, atau sebab kelaliman dari orang-orang zalim serta usaha mereka untuk membuat kerusakan di muka bumi. Yusuf Qardawi dalam kitab Fikih Jihad, membunuh satu orang manusia ditamsilkan dengan membunuh semua manusia, karena setiap manusia pasti memiliki keluarga, keturunan, dan ia merupakan anggota dari masyarakat. 7. Terjadinya banyak pembunuhan merupakan tanda kiamat. Walaupun larangan membunuh orang dengan tanpa hak telah sangat nyata dalam agama, akan tetapi pembunuhan antara manusia seolah tidak pernah berhenti, apalagi mendekati hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu agama dicabut. Banyak terjadi gempa, waktu menjadi dekat cepat muncul fitnah-fitnah, berbagai keburukan musibah, banyak terjadi hajj, yaitu pembunuhan, dan sehingga harta menjadi banyak sampai melimpah. Hadis riwayat Bukhari nomor 989. Apalagi saat ini, seringnya kita menyaksikan pembunuhan terjadi, walaupun dengan sebab hal yang sepele, seperti saling ejek, rebutan warisan, pertengkaran suami istri karena ekonomi, terlilit pinjaman online, pembegalan, dan lainnya. Oleh karena itu, setiap orang harus berhati-hati, jangan sampai ia menjadi seorang pembunuh manusia dengan tanpa hak. Perkara darah itu berat, sungguh berat. Berat di akhirat dan juga berat dunia. Disampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin senantiasa berada dalam keluasan dalam agamanya, selama ia tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 6483. Jangan sekali-kali mendekati perbuatan yang keji ini. Berat konsekuensinya di dunia, lebih berat lagi akibatnya di akhirat. Dengan penjelasan ini, kita mengetahui bahwa Islam mengajarkan semua perkara yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang Dia cintai dan ridhoi. Semoga kita bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan baik dan dihisab dengan hisaban yasiran, hisab yang mudah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.